Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Knowledge Management System atau Sistem Pengelolaan Pengetahuan. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini adalah Knowledge Management System Case Study yang akan menampilkan sejumlah studi kasus di bidang KMS. Masih bersama saya, Leon Andreti Abdillah. Selamat menikmati materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Leon Andreti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, kemudian Asesor BKD, Editor Journal and Conference, Reviewer di Gen di Tiristek, kemudian pengampu sejumlah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya, mentor di Pablo New Zealand, serta Unpad Indonesia, Consultant Academic Research and Community, serta Koordinator Natural System Research Group. Sebelum masuk pada materi kali ini, ada baiknya kita review sejumlah pengetahuan yang dibutuhkan untuk studi kasus dari suatu knowledge management system atau KMS. Yang pertama kita review lagi ada data, information, and knowledge concepts, kemudian knowledge basic hierarchy, kemudian knowledge types, dilanjutkan dengan knowledge codification, serta yang tidak kalah pentingnya adalah knowledge portal. Untuk data, information, and knowledge ada ilustrasinya sebagai berikut. Knowledge itu bisa dalam bentuk misalnya rumus ya. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini ada rumus akhir EV sama dengan PH RH ditambah PT RT. Nah, untuk PH-nya sendiri ternyata itu ada rumusnya. Nah, PH sama dengan NH plus NH ditambah NT. Nah, seperti itu. Begitupun juga dengan PT-nya. Artinya untuk EV sendiri, kadar informasinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan PH dan PT. Nah, begitupun PT dan PH, kadar informasinya itu akan lebih tinggi daripada perhitungan dari pengumpulan data. Nah, sebagai contoh, data yang kita kumpulkan di sini dalam kode HT. Nah, seperti ini ya. Maka, semakin rendah nilainya ke arah zero, cenderung dia adalah data. Jadi kalau zero dan low itu kadarnya masih pada data. Sedangkan information dia sudah mulai medium ya. Dan knowledge itu sudah ke high dan very high. Nah, ini diusulkan oleh Becker Fernandez dan Saberwall pada tahun 2015. Oke, lanjut lagi ke knowledge basic hierarchy. Setidak-tidaknya ada 5 ya. Yang pertama itu adalah data. Dia berupa simbol-simbol dan di sini masih keterangannya adalah know nothing. Artinya maknanya itu masih sangat rendah ya, atau hanya bermakna tunggal tanpa ada nilai tambahnya. Apabila data sudah diproses menjadi information, maka dia bisa dimanfaatkan. Informasi itu bisa menjawab setidak-tidaknya 4 macam pertanyaan. Bisa who, siapa ya, kemudian what, apa, when, kapan, dan where, di mana. Nah, kelompok pertanyaan ini kita kenal dengan know what. Jadi apabila sudah ada information, kriterianya adalah dia bisa menjawab setidak-tidaknya 1 dari 4 pertanyaan ini ya. Who, what, when, dan where. Selanjutnya apabila information tadi diagregasi dengan information yang lain, dia bisa membentuk suatu knowledge. Merupakan aplikasi dari data dan information dan menjawab pertanyaan. Nah, ini kita harus garis bawahi, bukan lagi menjawab who, what, when, atau where. Knowledge itu menjawab how ya, atau kalau bahasa kitanya bagaimana gitu ya. Nah, yang akan memberikan sejumlah langkah-langkah prosedur ya dalam menyelesaikan suatu masalah atau dalam meraih suatu decision keputusan. Istilahnya dikenal dengan know how. Nah, ini diperhatikan ya. Dari 5 level ini setidak-tidaknya kalian harus sampai pada level ketiga. Knowledge gitu ya. Dan di atasnya ada lagi kategori understanding, pemahaman.
ini mengapresiasi pertanyaan why, ya. Dan yang paling tinggi adalah wisdom, evaluasi dari understanding. Tapi fokusnya pada mata kuliah kita adalah kategori knowledge, ya, merupakan aplikasi data dan information dan menjawab pertanyaan how atau know how. Oke, sekarang baru kita masuk fokus ke explicit dan thesis knowledge, ya. Jadi knowledge pada pembagian ini, ya, dia mengacu pada informasi yang memungkinkan tindakan dari suatu keputusan atau informasi dengan arah. Nah, directed information seperti itu, ya, terkait pada suatu matter atau domain. Kemudian, knowledge akan membantu menghasilkan informasi dari data atau information yang lebih berharga. Nah, jadi kalau informasi ketemu informasi menciptakan sesuatu yang lebih berharga, ya, dengan sifat yang tadi ada langkah-langkahnya, ada how-nya, maka itulah knowledge-nya, ya. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah explicit knowledge, ya. Jadi dia sudah eksplisit ada. Knowledge codified and digitized in book, ya. Jadi pengetahuan yang sudah terkodifikasi atau digitalisasi dalam bentuk apa? Buku-buku, dokumen-dokumen, report-report, laporan, ya, memo-memo, catatan dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa kita penting untuk kalau dalam bertugas itu ada memo, ada catatan, ada laporan, ada dokumentasi pekerjaan. Bahkan kalau sudah stabil dibukukan, ya. Tujuannya apa? Agar pengetahuan yang sudah ada itu terekam dengan baik dan bisa nanti di-recall. Nah, jadi nanti explicit knowledge itu akan menjadi apa? Shallow knowledge, ya, yang recall bisa dipakai dan digunakan oleh pihak-pihak terkait yang membutuhkannya. Nah, selanjutnya, ada lagi yang namanya tacit knowledge, ya. Jadi lawan dari explicit knowledge. Knowledge embedded in the human mind through experience. Nah, gitu. Jadi pengetahuan yang masih terbenam dalam pikiran orang, ahlinya, ya, melalui apa? Pengalaman dan pekerjaan yang dia lakukan, ya. Bisa berbentuk intuisinya, ya, hunch, ya, experience, values, contextual information, dan expert insights. Nah, dalam prakteknya bisa saja, ya, explicit knowledge ini sebenarnya mendominasi. Tacit knowledge itu mendominasi, ya. Jadi bisa saja kalau ada 100 knowledge yang dibutuhkan pada suatu bidang, jangan-jangan tacit knowledge-nya ini ada 80 sampai 90%. Nah, tugas pada knowledge developer adalah mengkonversi tacit knowledge menjadi explicit knowledge sehingga dia bisa terkodifikasi dan terdigitasi dan bisa di-recall oleh unit-unit lain yang membutuhkan pada suatu organisasi. Nah, seperti ini, ya, tantangan terbesarnya adalah mengubah tacit knowledge menjadi explicit knowledge. What does knowledge codification involve? Atau apa saja yang terlibat pada kodifikasi pengetahuan? Yang pertama, itu adalah converting tacit knowledge into explicit usable form, atau bagaimana kita mengkonversi dari knowledge yang masih bersifat tacit menjadi explicit usable form, atau knowledge yang sudah eksplisit dan bisa digunakan. Yang kedua, converting undocumented information into documented information, atau mengkonversi informasi yang belum terdokumentasi menjadi informasi-informasi yang terdokumentasi. Selanjutnya adalah representing and organizing knowledge before it is accessed. Pengetahuan yang sudah ada itu perlu direpresentasikan, disusun sehingga dia bisa digunakan dalam suatu organisasi. Yang keempat, it is making institutional knowledge visible, accessible, and usable for decision making. Maksudnya pengetahuan itu harus ada, bisa diakses, dan bisa digunakan dalam pengambilan keputusan pada proses-proses yang ada dalam suatu organisasi atau enterprise. Knowledge Portal Architecture atau arsitektur dari suatu portal pengetahuan. Jensen dan kawan-kawan pada tahun 2000 itu memperkenalkan three-layer model yang terdiri atas 3 model, ya. Yang pertama itu dikenal dengan knowledge base. Knowledge base ini merupakan tempat pengetahuan eksplisit yang sudah dikonvert dari tacit knowledge sehingga dia akan dipakai, ya, untuk dasar pada suatu knowledge portal. Kemudian layer ini juga dilengkapi dengan yang namanya function
Di sini function terdiri lagi menjadi personalization, active process support, teamwork, serta dokumen management yang akan mengambil knowledge pada knowledge base. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah user interface and navigation. Ini merupakan bagian dari portal yang berhubungan langsung dengan para penggunanya. Portal juga dilengkapi dengan sejumlah tool dan dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama, gathering untuk mengumpulkan data, information, and knowledge. Kemudian categorization untuk pengelompokannya, distribution untuk pendistribusiannya, collaboration, publish, personalization, dan yang paling populer dan pasti banyak dipakai itu adalah tool search atau navigate. Adapun tujuan pada pertemuan kali ini kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah what does knowledge codification involve, atau knowledge codification itu akan melibatkan apa saja. Kemudian benefit of knowledge codification atau manfaat dari kodifikasi pengetahuan. Lanjut ke pre-knowledge codification question atau pertanyaan yang perlu kita ajukan sebelum knowledge codification, lanjut dengan tools and procedures, dan the role of planning. Untuk agenda pada materi kali ini terbagi menjadi 5. Kita akan membahas 5 case study. Yang pertama itu adalah reducing traffic jam by using brainstorming and NGT. Yang kedua, asset reconciliation. Yang ketiga, evaluasi infrastructure knowledge sharing pegawai. Yang keempat, KMS pengelolaan materi ajar bahasa Inggris. Dan yang kelima adalah KMS analysis and planning for employees recruitment and training. Introduction. Pada presentasi kali ini kita akan membahas sejumlah studi kasus yang telah dilakukan sebagai hasil previous research ya. Itu diambil dari sejumlah hasil karya kakak tingkat yang sudah dipublikasikan baik di scientific journal, seminar maupun conference. Case study yang pertama ini berjudul Computer Science Student Simulation in Capturing Tacit Knowledge by Using NGT for Reducing Traffic Jam. Ini dipublish di International Journal pada tahun 2018. Topik pada studi kasus pertama ini terkait dengan tema knowledge is how to reducing traffic jam. Jadi di kota-kota besar kemacetan itu menjadi masalah utama. Nah, pada paper ini akan diulas bagaimana ide untuk mengurangi kemacetan tersebut. Metode yang digunakan pada studi kasus pertama ada 2. Yang pertama itu adalah brainstorming dan yang kedua adalah nominal group technique atau NGT. Metode yang pertama yang diterapkan adalah brainstorming ya. Pada simulasi ini menggunakan brainstorming, unstructured consensus-based approach to generating ideas about a problem. Jadi dia bersifat tak terstruktur dan pendekatannya konsensus untuk menghasilkan ide atas suatu problem. Ini bisa sangat cocok apabila diterapkan untuk melibatkan multiple expert, sehingga all possible solution itu akan dianggap consider equally, dan tujuannya adalah foster the frequency of response during the session. Kesimpulannya adalah idea evaluation. Metode kedua adalah nominal group technique atau disingkat dengan NGT, merupakan suatu idea writing technique atau teknik menulis ya. Ini bersifat a structured variation of small group discussion method. Jadi dia merupakan variasi terstruktur dari metode diskusi yang melibatkan kelompok-kelompok kecil. Di sini dia bisa prevent the domination by a single expert. Jadi tidak ada namanya superior expert di sini ya. Encourage more passive expert to practice. Keuntungannya karena dipecah menjadi kelompok-kelompok kecil, cenderung orang expert atau yang terlibat itu lebih aktif ya. Hasilnya adalah sejumlah solusi prioritas sebagai rekomendasi atas penyelesaian suatu problem. Pada studi
hasil awal yang didapat setelah brainstorming ini 24 initial idea untuk reducing traffic hours. Kira-kira kalau digambarkan seperti pada gambar berikut ya. Selanjutnya, setelah dilakukan tahapan kedua yang melibatkan NGT, maka ke-24 ide awal tadi mengerucut menjadi 8 ide usulan to vehicle parking as an effort to reduce traffic jam. Nah, ini ada pada table ya. Kemudian untuk case study kedua itu berjudul The Implementation of Knowledge Management System in Asset Reconciliation. Ini dipublikasikan di International Conference pada tahun 2016. Untuk studi kasus kedua, topik yang diangkat adalah knowledge about the secretarial asset reconciliation. Nah, jadi bagaimana rekonsiliasi aset pada sekretariat, kalau nggak salah ini di DPRD ya. Sedangkan metode yang digunakan pada case study kedua itu adalah knowledge management cycle. Ini diperkenalkan oleh Dalkir pada tahun 2011. Gambarnya kira-kira seperti ini, yang terdiri atas acquisition, kemudian refinement, storage retrieval, distribution, serta presentation. Untuk case study kedua, ini menghasilkan sebuah web knowledge management system untuk mengelola rekonsiliasi aset yang ada di sekretariat parlemen. Selanjutnya, masuk ke case study ketiga. Ini berjudul Evaluasi Infrastructure Knowledge Sharing Pegawai pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, dipublikasikan pada seminar hasil pada tahun 2017. Untuk studi kasus kedua, topik yang diangkat adalah knowledge about the secretarial asset reconciliation. Nah, jadi bagaimana rekonsiliasi aset pada sekretariat, kalau nggak salah ini di DPRD ya. Metode yang digunakan pada case study yang ketiga yaitu Knowledge Management Roadmap dari Tiwana yang terdiri atas 4 fase dan 10 langkah-langkah. Adapun keempat fase tersebut, yang pertama adalah Infrastructure Evaluation, kemudian KM System Analysis Design and Development, dilanjutkan dengan System Development, sampai ke yang keempat, yang terakhir adalah Evaluation. Pada penelitian kali ini fokus pada fase pertama yang terdiri atas 2 langkah ya. Step pertama itu adalah analyzing existing infrastructure, kemudian dilanjutkan dengan step kedua yaitu aligning knowledge management and business strategy. Untuk fase kedua itu terdiri atas 5 langkah, dimulai dengan designing the knowledge management architecture and integrating existing infrastructures, kemudian auditing and analyzing existing knowledge, dilanjutkan designing the knowledge management team, creating the knowledge management blueprint, sampai ke developing the knowledge management system. Selanjutnya baru masuk ke fase ketiga. Ini juga terdiri atas 2 langkah. Adapun langkahnya yang pertama adalah deploying with ODI methodology, kemudian dilanjutkan dengan change management, culture, reward structure design, and choice of the CKO. Adapun fase terakhir yaitu fase keempat hanya terdiri 1 langkah, yaitu measuring result of knowledge management, devising ROI metric, and evaluating system performance. Untuk hasil bagian yang pertama yaitu analyze existing infrastructure, sudah didapatkan hasil sebagai berikut, bahwa di tempat tersebut di Din Pustaka itu sudah terdapat intranet virtual untuk lokal, kemudian juga ada akses internet berupa wifi, bandwidthnya juga sudah lumayan sekitar 512 MB per second, dan memiliki jaringan LAN atau WAN. Kemudian di sini
Penulis juga menjelaskan Knowledge Management Technology Framework yang terdiri atas 4 bagian, yaitu Knowledge Flows, kemudian Information Mapping, dilanjutkan dengan Information Source, and last but not least, Information and Knowledge Exchange. Penelitian ini juga menghasilkan suatu analisis SWOT yang terdiri atas strengths, weakness, opportunity, dan threats. Nah, ini bisa dilihat pada tabel di sebelah kanan. Selanjutnya masuk ke case study keempat. Ini berjudul Rancang Bangun Knowledge Management System Pengelolaan Materi Ajar Bahasa Inggris Berbasis Web pada SMP Negeri 1 Indralaya, dipublikasikan pada conference ya pada tahun 2019. Topik yang diangkat pada studi kasus keempat yaitu terkait dengan Knowledge Management System English Teaching Material. Nah, jadi di sini bagaimana mengelola materi ajar bahasa Inggris ya. Knowledge Management System is intended to simplify and speed up the process of creating, storing, and distributing expertise, experience, and collaboration related to teaching material. Metode yang digunakan pada studi kasus keempat yaitu KMS Life Cycle. Ini dari Awad dan Gaziri pada tahun 2007. Terdiri atas 8 fase. Yang pertama evaluating existing infrastructure, dilanjutkan dengan form the KM team. Selanjutnya adalah knowledge capture, kemudian design KM blueprint, selanjutnya verify and validate KM system, dilanjutkan dengan implement the KM system, kemudian manage change and reward structures, last but not least is post system evaluation. Penelitian ini juga menghasilkan suatu knowledge capture ya, berupa tacit dan explicit knowledge yang nampak pada tabel berikut. Explicit merupakan pengetahuan yang sudah terkodifikasi atau terdigitasi, sedangkan explicit yang belum terdigitasi atau belum terkodifikasi. Sedangkan KMS yang dibuat berupa web-based knowledge management system. Ini nampak pada gambar seperti ini ya. Last but not least, case study kelima ini berjudul Knowledge Management System Analysis and Planning for Employee Recruitment and Training. Ini dipublish pada jurnal terakreditasi ya pada tahun 2020. Topik yang diangkat pada studi kasus kelima ini terkait dengan Knowledge Management System Analysis and Planning for Employee Recruitment and Training. Ini terkait dengan bagaimana penerapan KMS itu pada analisa dan perencanaan rekrutmen dan training pegawai. Metode yang dipakai pada studi kasus kelima untuk pengumpulan data, dia menggunakan metode observasi dan interview. Sedangkan untuk pengembangan sistemnya itu menggunakan Object Oriented Analysis and Design Method ya. Studi kasus kelima ini menghasilkan web-based knowledge management system. Berikut tampilan home-nya. Ini bisa digunakan untuk membantu pihak HRD untuk collect, store, disseminate, and utilize knowledge and use it. Oke, kita masuk ke konklusi ya. Jadi, Knowledge Management System atau KMS itu sangat berguna untuk mengelola pengetahuan di suatu organisasi. Kemudian pada studi kasus di sini itu ada yang langsung menggunakan KMS Life Cycle atau siklus hidup KMS, tetapi yang lain juga ada yang menggunakan System Development Approach. Oke, sekarang masuk ke assignment ya. Untuk assignment 14 masih tetap berdasarkan tema project masing-masing. Tadi sudah ada 5 studi kasus, harap ditambah dengan 3 contoh lagi yang terkait KMS topics. Usahakan ada gambarnya dan juga referensi terkait. Kemudian disimpan di Word ya, atau boleh juga pada PowerPoint.
KMS, tahun, kelas, 14, grup, name-nya apa. Seperti biasa, store di Dropbox dan paste URL from Dropbox ke submitted URL tugas kelompoknya.